warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi di kelas Bu Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang mari belajar tayamum. Namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar kekeringan yang terjadi di bumi. Sedangkan gambar yang kedua ini gambar dalam perjalanan. Perjalanan dengan menggunakan kereta api. Untuk gambar yang ketiga, ini gambar orang yang sedang sakit. Nah, gambar-gambar yang tadi Bu Guru tampilkan itu adalah gambar keadaan di mana kita sedang berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan wudhu. Padahal kita sebagai umat Islam harus selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu bagaimanapun keadaannya. Nah, untuk itu ketika kita akan melaksanakan sholat sedangkan dalam keadaan kekeringan, tidak ada air, kemudian dalam perjalanan, kemudian dalam keadaan sakit, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, jawabannya ada di dalil Al-Quran berikut ini. Nah, ini dalilnya. Surat Al-Maidah ayat 6. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullah. Al-ayah. Maksudnya atau artinya, dan jika kamu sakit atau tidak boleh menggunakan air, atau dalam keadaan musafir, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu atau mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah atau debu yang bersih, yaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah dan debu itu. Ini dalil yang menunjukkan diperbolehkannya melaksanakan tayamum ketika kita akan bersuci namun kita tidak menemukan air, atau dalam keadaan sakit, atau dalam perjalanan yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan wudhu. Nah, sekarang kita baca pengertian tayamum. Apa sih tayamum? Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi besar. Ada syarat-syarat yang diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi ketika kita berada dalam keadaan ini, kita boleh untuk melaksanakan tayamum. Yang pertama, apabila tidak ada air, kita tidak menemukan air untuk berwudu. Kemudian apabila dalam keadaan sakit, dan keadaan yang ketiga adalah ketika kita sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Ketiga keadaan ini bisa memperbolehkan kita untuk melaksanakan tayamum. Nah, untuk rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama niat,
Yang kedua, mengusap muka. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Sekarang, ini adalah niat tayamum. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ini niat yang dibaca di dalam hati ketika mengusap muka. Nah, ketika kita bertayamum, ada juga hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja ya yang membatalkan tayamum? Yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu. Misalnya buang air atau buang angin. Kemudian yang kedua, menemukan air sebelum melakukan sholat. Yang ketiga adalah murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Nah, sekarang kalian amati video tentang tata cara tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku Bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah melihat sendiri video tentang tata cara tayamum. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan dibantu oleh bimbingan orang tua kalian. Untuk pelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, ilmu yang kita dapatkan berguna untuk kita, bermanfaat di dunia maupun di akhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.